Yang semalam eh Papa dengerin tentang Shifu itu Ya. kan Oh, si Fu Yonatan. nggak tahu sih namanya, Ya. cuman ya kan katanya ada beda Simon Yohanes sama Simon Yunus. Simon Oh, anak Yohanes, Simon anak Simon Yunus. anak Jonas sama Simon anak Yunus. Oke, sebenarnya sebelum kita jalan ke jelas. Jadi gini, uh, ada perbedaan catatan siapa bapaknya Simon. Simon itu Petrus itu loh. Di dalam Yohanes 21, Tuhan Yesus menyebutkan Simon sebagai anak Yohanes kalau nggak salah. Sementara dalam Matius 16 atau 17 itu Yesus menyebutkan Simon anak Yunus. Nah, menurut Sifu ini, dia ya siapa apa ngomong sih gelisah atau merasa ini kok menjadi celah buat kita gitu. Kalau dia menurut dia Alkitab kita itu salah gitu. Ada kontradiksi antara Matius dengan Yohanes gitu loh. Nah, tapi rupanya kegelisahan dia atau apa ya istilahnya ya Pak, jangan mau kegelisahan lah. Itu dia menemukan menurut dia loh ya, menurut dia ada kitab yang baik Matius maupun Yohanes itu sama-sama menyebutkan bahwa Petrus atau Simon ini anaknya Yohanes gitu. Nah, dia menyatakan sebagai teks Bizantium. Ya, yang Bapak kemarin cerita teks Bizantium itu sebenarnya naskah-naskah yang potongan-potongannya ditemukan di abad awal yang kedua, abad tahun 200-an awal. Itu teks malah sebenarnya teks dari Mesir itu, Alexandria. Jadi potongan-potongan teks itu loh. Zaman dulu kan belum ada buku seperti itu. Memang katanya ada di akhir abad keempat, 380 90, ditemukan satu kodek, atau kodek itu tumpukan buku Alkitab yang sudah dikompilasi gitu, sudah jadi buku seperti hari ini. Nah, kemudian menurut dia teks Bizantium ini benar Matius dengan Yohanes klop gitu loh. Nah, dengan teks kita yang kita punya itu dari teks Textus Receptus atau eh, teks-teks lain lah pokoknya ya. Dulu kan teks itu banyak sekali ditemukan di sini namanya apa gitu. Dia mengatakan itu salah. Ada 6 berapa namanya? 6.577 atau berapa itu loh yang semalam ngomong gitu. Nah, ini sebenarnya dia enggak pakai logika yang cukup baik. Gini loh ya. Ada teks yang paling tua itu ada perbedaan. Baik Matius maupun Yohanes ada perbedaan. Yang kita punya nih. Nah, apakah perbedaan itu masalah? Ya, boleh dimasalahkan, boleh enggak, tapi ada penjelasannya mengapa berbeda kan. Ingat teks awal itu kan otograf ditulis oleh Rasul, oleh Matius maupun Yohanes, itu kan disalin. Nah zaman dulu nggak kayak hari ini kan, tinggal di copy pakai soft copy. Itu ada tulisan itu rusak gitu loh. Naskah-naskahnya ada yang rusak. Nah antara Yohanes itu kan tulisnya Yohanes sama Ionah itu Yunus. Ya namanya teks rusak kadang-kadang ya kehapus, ketetesan atau kena kotoran serangga gitu kan, rusak. Ada kemungkinan itu memang salah. Entah Matius yang salah disalin, dari Matius salah disalin, atau entah Yohanes yang salah disalin. Tetapi ada kemungkinan lain kan, bahwa uh, ini ada dugaannya, ini ada tiga sih. Yang tadi kesalahan, yang kedua dugaannya adalah memang Yunus itu kadang dipanggil sebagai Yohanes gitu. Saya lupa ada teolog yang mengatakan begitu, bahwa Yunus atau Yunus itu kadang disebut sebagai Yohanes. Yang ketiga ini sih Papa mencoba memikirkan di dalam perspektif hari ini. Kayak Papa ini namanya kan Heno Suroso. Kalau misalnya kamu Vinvin anak Heno atau Vinvin anak Suroso, kan sama sebenarnya kan. Apakah mungkin bapaknya Petrus itu namanya Yohanes Yunus, Yunus Yohanes ya? Tetap nggak tahu. Oke, ada perbedaan. Kami para teolog itu dari awal sebenarnya itu. Jadi pelajaran ini pelajaran dasar sekali. Menyebutnya bukan kesalahan, tapi variasi perbedaan. Nah sekarang mari kita pikir lebih jauh. Variasi ini, apakah dia punya yang sama Yohanes dengan Matius? Ya, konteksnya dia itu lebih benar dari kita punya. Menurut Papa sih secara logik malah benar kita. Kita lebih tua, dari aslinya begitu ada kesalahan. Nah, di dia ini kemungkinan besar justru diperbaiki.
ada perbedaan sebenarnya diperbaiki, disamain gitu loh. Jadi bukan kita yang salah 6.500 kesalahan, dia yang mungkin salah karena diperbaiki, diprintir gitu loh. Nanti kan dia ngomong lagi yang Yesus kenapa dibangkitkan bukan bangkit. Nanti dia lupa ada bagian lain dari Bizantium yang mengatakan Yesus dibangkitkan gitu loh, secara pasif. Nah itu persoalannya, paham nggak? Si Bu ini memang dia kan ngaku sendiri semalam itu ya, bahwa sempat mau jadi kafir, mau jadi Yudaisme, karena dia nggak belajar baik-baik gitu. Nah kalau Papa ini kan belajar belasan tahun, nggak mau lulus-lulus, karena waktu itu memang banyak persoalan. Setelah Papa sadar, oke, seluruh kitab suci di dunia, nggak ada teks aslinya. Tokoh agama manapun yang sudah ribuan tahun, teksnya pasti sudah nggak ada. Sehingga salinan. Nah salinan itu ya bisa keliru, bisa apa. Nah kekristenan itu jujur gitu loh. 5.000 salinan itu dipertahankan. Tetapi di situ kita melihat bahwa pesannya itu ya nggak ada persoalan. Jadi itu kesalahannya di situ. Tapi dia ngototnya minta ampun. Dia kan mengatakan semua demi bisnis. Justru dia yang demi bisnis. Wong sekarang dia jualan kitab, benar nggak? Dia saling menerjemahkan dan jual, beli itu bisnis lah itu. Nah, dia menuduh bahwa teks kita itu dulu akibat dari bisnis. Menurut Papa memang salah tuduhan-tuduhan dia terhadap teks yang ada sekarang ini. Dia anggap tokoh-tokoh teolog yang ahli biblika itu pada ngerti yang dia omongin. Ya ngerti lah itu pelajar. Papa aja dapat di semester lupa 1, 2, 3, 4 gitu lah. Bibliologi. Lalu akan diperdalam lagi waktu nanti membahas soal kristologi, nanti ada potongan-potongan. Itu kan ada semua. Kita akan mencari bapak gereja pegang yang Alexandria apa Byzantium. Tahu dah, Alexandria itu teks yang ditemukan di sekitar Alexandria Mesir misalnya. Byzantium itu di wilayah kekuasaan Romawi, Italia, Roma, dan sebagainya gitu. Turki. Nah itu yang dia ngotot teks Byzantium. Yang lucu semalam kan dia ngomong apa? Orang ngakunya teks Byzantium, ternyata bukan. Terus yang ngerti yang mana? Yang dia pegang. Dia ngomong itu asli. Tahunya dari mana? Betul enggak? Kita ngomong asli. Loh, asli yang bisa menentukan itu asli siapa? Gereja. Gereja yang mana? Oh, dulu gereja. Loh, gereja sekarang kan pecah nih. Skisma besar perpecahan Katolik dengan Ortodok Timur. Itu kan abad 11, 1050. Terus katanya dipegang oleh Ortodok Timur. Jadi Katolik itu memegang yang banyak kesalahan gitu loh. Ini semua maunya lah. Jadi kamu gak usah pusing sih. Kita orang-orang, apalagi orang reform ya itu belajarnya jujur, baik-baik. Kamu gak usah pusing. Kita ngerti yang kita lakukan. Seluruh pendeta itu tahu ada perbedaan. Kita bukan segoblok-gobloknya teolog yang main satu itu, enggak lah. Ada yang pendeta pegang satu terjemahan lalu ngawur dalam mengajar ya ada. Tapi kan nggak semua begitu. Sisanya kan belajar baik-baik. Harusnya teks ini ngomong gini, terjemahan itu begini. Dilihat secara konteks itu loh, satu perikop itu. Jadi jelas ya, memang dia udah keempat kali ini apa nggak ngerti kenapa juga para suhu nggak pada ngomong. Ya udahlah kita bahas satu-satu aja. Nah, kalian berangkat ya, berangkat dulu.